Dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, ada fenomena yang menarik sekaligus paradoksal. Ketika berbicara tentang makanan haram, terutama daging babi, hampir semua Muslim akan menunjukkan sikap tegas menolaknya. Babi dianggap najis, menjijikkan, dan sangat tabu untuk disentuh, apalagi dikonsumsi. Sikap ini begitu melekat, bahkan sejak kecil anak-anak Muslim sudah dibiasakan untuk menghindari babi dalam bentuk apapun. Seorang Muslim bisa dengan mudah menolak makanan hanya karena ada kemungkinan tercampur lemak babi, minyak babi, atau saus yang mengandung unsur haram tersebut. Tidak sedikit yang bahkan merasa jijik hanya mendengar kata babi. Namun yang menjadi tanda tanya besar adalah mengapa ketakutan yang begitu kuat terhadap babi tidak diimbangi dengan ketakutan yang sama terhadap riba. Padahal dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis, riba justru digambarkan sebagai dosa besar, bahkan lebih berat dari sekadar memakan daging babi. Riba tidak hanya merusak individu, tetapi juga menghancurkan sistem ekonomi dan menindas masyarakat secara luas. Latar belakang munculnya perbedaan sikap ini tidak terlepas dari bagaimana Islam sejak awal memberi peringatan keras terhadap riba dan babi. Al-Quran dengan jelas mengharamkan keduanya. Tentang babi, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini jelas melarang konsumsi babi, tetapi dalam kondisi darurat Allah masih memberikan keringanan. Ini menunjukkan bahwa meskipun babi haram, ada dispensasi dalam keadaan tertentu. Sementara itu, mengenai riba, ancaman Allah jauh lebih keras. Dalam surah Al-Baqarah ayat 27-29, Allah berfirman, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ayat ini bahkan menggunakan kalimat ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya bagi mereka yang tetap bergelimang riba. Tidak ada dosa lain yang digambarkan sekeras itu. Tidak ada larangan makan babi yang berbunyi, siapa yang makan babi akan diperangi Allah dan Rasul-Nya. Artinya, dalam tataran teks suci, riba jelas jauh lebih besar dosanya dibandingkan babi. Namun realitas sosial umat Islam menunjukkan hal yang terbalik. Orang bisa sangat keras dalam menolak babi, tetapi begitu permisif dalam soal riba. Kredit bank berbunga, cicilan kendaraan, kartu kredit, pinjaman online, hingga sistem keuangan global yang penuh riba seolah menjadi hal biasa. Banyak Muslim bahkan tidak merasa berdosa melakukannya. Mereka bisa menolak daging babi di meja makan, tetapi dengan tenang menggunakan kartu kredit berbunga setiap bulan. Mengapa bisa terjadi fenomena seperti ini? Salah satu penyebab utamanya adalah aspek budaya dan simbol. Babi dalam sejarah Arab sebelum Islam sudah dianggap hewan yang kotor. Bangsa Arab lebih memilih memakan unta, kambing, atau domba. Sementara babi dianggap menjijikkan karena hidup di tempat kotor, makanannya tidak teratur, dan baunya tidak sedap. Maka ketika Islam datang dengan larangan tegas, larangan itu terasa alami, sejalan dengan budaya mereka. Larangan itu kemudian diwariskan turun-temurun kepada generasi Muslim, termasuk di Nusantara. Anak-anak sejak dini sudah diingatkan bahwa babi adalah haram, najis, dan menjijikkan. Akibatnya, terbentuklah memori kolektif umat Islam bahwa babi adalah sesuatu yang harus dihindari mutlak, bahkan tanpa harus memahami alasan teologisnya. Berbeda dengan riba. Sistem riba tidak terlihat secara kasat mata, tidak bisa disentuh seperti daging babi. Riba beroperasi dalam sistem transaksi, kontrak keuangan, dan perhitungan bunga yang rumit. Anak-anak Muslim tidak tumbuh dengan larangan tegas sehari-hari tentang riba, berbeda dengan babi. Bahkan banyak keluarga Muslim sendiri sejak lama berinteraksi dengan sistem riba, entah dalam bentuk menabung di bank berbunga, mengambil cicilan rumah, atau mengajukan pinjaman. Riba tidak tampak menjijikkan secara fisik, sehingga tidak ada rasa jijik yang melekat sebagaimana babi. Inilah yang membuat umat Islam lebih takut babi ketimbang riba. Padahal Al-Quran menggambarkan riba jauh lebih berbahaya. Hadis Nabi juga menegaskan besarnya dosa riba.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim, Rasulullah bersabda, riba itu mempunyai 73 dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Hadis ini sangat keras, menggambarkan betapa buruknya riba. Jika dibandingkan dengan babi, tidak ada hadis yang menggambarkan dosa makan babi dengan perumpamaan sedemikian ngeri. Bahkan dalam beberapa kondisi darurat, makan babi diperbolehkan, sedangkan riba tidak pernah mendapat keringanan. Bahaya riba juga lebih luas karena sifatnya sistemik. Jika seseorang makan babi, dosanya berhenti pada dirinya sendiri. Ia merusak kesehatannya, mungkin mendapat penyakit tertentu, tetapi dampaknya tidak menyebar ke masyarakat luas. Sedangkan riba menciptakan ketidakadilan sosial, memperkaya segelintir orang dan memiskinkan mayoritas. Sistem bunga dalam pinjaman membuat orang miskin semakin terjerat hutang, sementara orang kaya semakin kaya tanpa bekerja keras. Inilah yang dimaksud Allah dalam surah Ar-Rum ayat 39. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu beri agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Dalam konteks modern, riba bukan hanya urusan individu, tetapi sudah menjadi sistem global. Krisis ekonomi dunia seringkali dipicu oleh praktik riba, seperti kredit macet, spekulasi bunga, dan sistem utang berbunga tinggi. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia banyak terjebak dalam hutang luar negeri berbunga, yang membuat pembangunan tidak pernah tuntas, karena sebagian besar anggaran tersedot untuk membayar bunga utang. Akibatnya, generasi mendatang ikut menanggung dosa riba ini. Dengan kata lain, dosa riba tidak hanya merusak individu, tetapi menghancurkan masyarakat secara kolektif. Sayangnya, kesadaran umat Islam terhadap bahaya sistemik riba masih rendah. Mereka lebih mudah memahami larangan babi karena sifatnya konkret. Sementara riba dianggap abstrak, sulit dipahami. Bahkan sebagian menganggapnya sekadar biaya administrasi atau imbal jasa bank. Padahal jika ditelusuri, riba adalah instrumen eksploitasi yang sangat merusak. Tidak heran Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, pemberi riba, pencatat transaksi, dan 2 orang saksinya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan 2 saksinya. Dan beliau bersabda, mereka itu sama saja. Pertanyaan kemudian muncul, mengapa umat Islam lebih takut babi daripada riba? Jawabannya bisa dirunut dari beberapa faktor. Pertama, faktor pendidikan agama yang tidak seimbang. Di sekolah dan rumah, larangan babi sering ditekankan sejak kecil, sedangkan penjelasan tentang riba jarang diberikan secara serius. Anak-anak jarang diberi pemahaman tentang bahaya riba, sehingga ketika dewasa mereka tidak memiliki sensitivitas yang sama terhadap dosa ini. Kedua, faktor budaya yang melekat. Makanan sangat erat kaitannya dengan identitas, sehingga menghindari babi menjadi bagian dari identitas Muslim. Sementara itu, riba tidak terkait dengan simbol identitas, sehingga lebih mudah diabaikan. Ketiga, faktor ekonomi. Banyak umat Islam merasa sulit menghindari riba, karena sistem keuangan modern sudah begitu melekat dengan bunga dan hutang. Mereka beranggapan bahwa menghindari riba berarti sulit hidup, sulit memiliki rumah, kendaraan, atau modal usaha. Akhirnya, mereka berkompromi dan mencari pembenaran. Dalam kerangka pemikiran yang lebih jauh, kesadaran tentang bahaya riba tidak boleh berhenti pada tataran wacana atau sekadar retorika keagamaan. Umat Islam harus benar-benar membangun sistem ekonomi alternatif yang terbebas dari praktik riba. Sudah saatnya umat Islam tidak hanya sibuk membicarakan halal haram babi, tetapi juga memikirkan bagaimana cara membangun kekuatan ekonomi umat tanpa riba. Di era modern ini, kebutuhan terhadap sistem ekonomi yang adil, berkeadilan sosial, dan sesuai syariah menjadi sangat mendesak. Sejarah membuktikan bahwa peradaban Islam pernah berjaya dengan sistem ekonomi yang kuat, tanpa riba, berbasis perdagangan yang jujur, zakat, wakaf, dan gotong royong. Rasulullah dan para sahabat tidak membangun kekuatan dengan mengandalkan riba, tetapi dengan menumbuhkan kepercayaan, amanah, dan kerja keras. Hari ini, sistem keuangan Islam sudah mulai tumbuh melalui perbankan syariah, koperasi syariah, pasar modal syariah, hingga fintech halal. Namun, perkembangan ini harus terus diperluas agar umat Islam benar-benar memiliki pilihan nyata untuk hidup tanpa riba. Lebih dari itu, pendidikan menjadi kunci utama. Jika sejak kecil anak-anak Muslim hanya dididik bahwa babi itu haram, tetapi tidak diberi penekanan bahwa riba jauh lebih berbahaya,
maka pola keberagamaan mereka akan timpang. Akhirnya mereka akan menjadi muslim yang sangat tegas dalam urusan makanan, tetapi permisif dalam urusan hutang piutang. Karena itu sangat penting dan mendesak untuk memasukkan materi larangan riba ke dalam kurikulum sekolah-sekolah Islam. Anak-anak perlu diajarkan sejak dini bahwa riba bukan sekadar angka bunga dalam pinjaman, melainkan sebuah sistem dosa yang diperangi Allah dan Rasul-Nya. Dengan pemahaman yang kuat sejak kecil, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang peka terhadap keadilan ekonomi, menolak sistem yang menindas, dan mencari jalan keluar yang sesuai syariat. Membangun generasi dengan fondasi keimanan yang kokoh terhadap larangan riba berarti menanamkan kesadaran bahwa keberkahan rezeki tidak datang dari bunga atau tambahan haram, melainkan dari kerja keras, kejujuran, zakat, dan tolong-menolong. Jika pendidikan Islam berani menempatkan materi larangan riba sejajar dengan larangan babi, maka umat Islam di masa depan tidak hanya akan jijik terhadap daging babi, tetapi juga jijik terhadap bunga pinjaman, cicilan berbunga, dan sistem ekonomi zalim. Inilah fondasi untuk membangun kekuatan ekonomi umat yang sehat dan diridhai Allah. Dengan demikian, tantangan besar umat Islam bukan hanya menjaga diri dari makanan haram, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi tanpa riba. Langkah ini mendesak, karena hanya dengan kekuatan ekonomi yang bersih dan berlandaskan syariat, umat Islam bisa terbebas dari jeratan dosa sistemik yang menghancurkan masyarakat. Saatnya kesadaran ini menjadi gerakan bersama, dimulai dari pendidikan anak-anak hingga kebijakan ekonomi negara. Dengan begitu, umat Islam tidak hanya menjadi mayoritas secara jumlah, tetapi juga kuat secara spiritual, sosial, dan ekonomi. Serta benar-benar mampu menjalankan perintah Allah untuk meninggalkan riba dalam segala bentuknya. Dan tentu penting untuk ditegaskan, menyadari bahwa riba adalah dosa besar tidak berarti memperkecil dosa babi. Keduanya tetap haram, keduanya tetap dilarang. Hanya saja, tingkat bahayanya berbeda. Maka menjauhi babi adalah kewajiban, menjauhi riba adalah kewajiban yang lebih besar, dan menjauhi keduanya sekaligus adalah jalan terbaik menuju ridha Allah SWT.